Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya yang akan membahas sinetron Naluri Hati. Di episode kali ini pastinya tambah seru dan menegangkan untuk kita saksikan, guys. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita ke pembahasannya. Di adegan pertama yang dimana di sini si Gilang dalang dari perusak dan penghancur perusahaan milik si Jen. Dan di sini juga si Gilang sempat menegaskan terhadap si Jen untuk berhati-hati dengan perusahaannya saat ini. Karena di sini Gilang pun mengatakan kepada Jen jika perusahaan Jen sudah ada yang menghancurkan tower-towernya. Dan disitulah dalang dari kejahatan ini adalah si Gilang sendiri. Dan di sini juga si Gilang sempat menyambar dan mempunyai nomor handphone yang dimana si Gilang sempat menelpon kepada si Jen, yang dimana si Jen tidak mengetahui identitas nomor handphone tersebut. Namun di sini si Gilang pun menyamar jika orang yang sudah menghancurkan tower-tower milik si Jidan dan juga perusahaannya. Karena si Gilang ini menginginkan si Naila untuk dibunuh oleh si Gilang. Dan disitulah si Gilang pun mengakui kepada si Jen bahwa si Gilang inilah dalang dari semua kejahatannya, termasuk rencana yang ingin membunuh si Naila. Dan disinilah si Jen pun mengetahui bahwa sosok orang si Gilang inilah yang menyambar sebagai orang yang ingin membunuh si Naila tersebut. Dan disinilah sempat mengancam terhadap si Jen, jika si Jen tidak ingin melepaskan si Naila, maka si Gilang ini akan melakukan hal-hal yang lebih kejam terhadap si Jen. Namun di sini si Jen pun sedikit pun tidak akan mundur dari tantangan si Gilang tersebut. Bahkan di sini si Jen pun menantang kembali terhadap si Gilang, yang dimana si Jen pun tidak akan pernah melepaskan si Naila. Walaupun perusahaannya akan bangkrut sekaligus akan miskin, si Jen pun tidak akan menyerah dengan ucapan-ucapan si Gilang yang sudah mengancam si Jen. Dan disinilah si Gilang pun sempat saja merasa marah dan kesal atas ucapan si Jen yang selalu melindungi si Naila. Dan disitulah si Gilang pun sempat melemparkan handphonenya tersebut. Dan pada akhirnya handphonenya pun pastinya akan rusak di situ. Dan disinilah datang si Farah, yang dimana si Farah sangat menyukai si Gilang, yang dimana si Farah sangat-sangat tergila-gila terhadap si Gilang. Walaupun sikap si Gilang ini sangatlah dingin terhadap si Farah, tapi si Farah sangat-sangat mencintai si Gilang tersebut. Dan pada akhirnya si Farah pun dan si Gilang pergi dengan membawa mobil si Gilang pergi jauh, yang dimana si Gilang lagi bete akan mencurahkan dan akan melampiaskan kebeteannya dengan pergi dengan si Farah tersebut. Namun di sini saat si Jen sudah berada di rumahnya, di sini si Jen pun sempat kebingungan dan kepikiran atas ancaman-ancaman yang tadi ditelepon oleh si Gilang, yang menyambar sebagai orang ingin merencanakan pembunuhan terhadap si Naila. Karena orang tersebut tidak ingin si Naila hidup bahagia. Namun di sini si Jen pun sangat-sangat bingung. Di sisi lain si Jen sangat berat jika perusahaannya akan hancur. Di sisi lain si Jen pun sangat mencintai Naila. Dan disinilah saat si Naila mengasihkan kopi, terlihat muka si Jen sangat-sangat begitu penuh beban
dan juga penuh pikiran. Disitulah sempat saja si Naila pun menanyakan kepada si Jen. Namun di sini si Jen pun tidak ingin mengatakan yang sejujurnya, karena si Jen takut jika si Naila kepikiran terus atas ucapan si Jen terhadap Naila kali ini. Dan disitulah si Naila pun meninggalkan Jen pergi sendirian. Dan setelah si Naila pergi ke dapur, di sini bertemu ibu si Jen. Dan pada akhirnya si Naila pun menanyakan kepada ibu si Jen bahwa si Jen sering melamunkan, mungkin banyak pekerjaan. Itulah kata dari ibu si Jen. Dan pada akhirnya ibu si Jen yang mengetahui dari si Naila bahwa si Jen sering melamun dan banyak beban. Disinilah ibu si Jen pun sempat menghampiri terhadap si Jen. Dengan tiba-tiba di sini terlihat oleh ibu si Jen dan juga si Jen, yang dimana ibu si Jen pun mengatakan kepada si Jen mengapa si Jen sikapnya seperti ini. Dan disinilah si Jen pun mengatakan kepada ibunya tersebut bahwa si Jen sangat bingung ingin memilih yang mana. Di sisi lain si Jen sangat menyukai si Naila. Di sisi lain si Jen sangat takut jika si Jen ini mengalami kebangkrutan karena ada yang mengancam terhadap diri si Jen yang akan diancam oleh si Gilang lah dalang dari semua ini. Namun di sini ibu si Jen pun mengatakan kepada si Jen jika harta itu tidak ada apa-apanya dibandingkan cinta Jen terhadap Naila. Dan disitulah ibu si Jen pun sangat akan menerima keadaan yang ada. Namun di sini si Jen pun menegaskan kembali kepada ibunya si Jen bahwa si Jen tidak akan melakukan hal tersebut. Pastinya di sini si Jen pun akan melakukan hal ini terhadap orang yang sudah mengancam si Jen kali ini. Si Jen pun tidak akan tinggal diam. Kali ini si Jen pun akan mencari keberadaan sosok orang yang sudah mengancam si Jen. Semoga saja kali ini si Jen pun yang sudah sangat-sangat benci terhadap orang yang dibalik semua ini adalah si Gilang yang mengancam si Naila dan juga si Jen agar hidupnya sengsara. Disinilah si Jen pun akan terus-menerus mencari keberadaan orang yang sudah mengancam si Jen. Dan juga jika si Gilang melakukan hal kepada adiknya si Jen yaitu si Farah, maka disinilah si Jen pun pastinya akan marah besar kepada si Gilang yang sudah membawa si Farah dan juga membawa kaburnya mungkin besar. Dan kali ini si Jen yang akan terus-menerus mencari sosok orang yang sudah mengancam si Jen yaitu si Gilang. Disinilah si Jen pun pastinya akan terus-menerus mencari keberadaan orang tersebut. Namun dengan tiba-tiba di sini saat si Jen dan si Naila sedang berjalan di sebuah taman, si Jen dan si Naila pun melihat ada sosok si Gilang yang sedang membayar preman-preman tersebut. Nah, disinilah guys, si Jen dan si Naila pun mengetahui jika dalang dari semua ini adalah sikap si Gilang yang selama ini tidak diketahui oleh siapapun. Namun kali ini rencana busuk si Gilang pun akan diketahui oleh si Jen. Dan pastinya si Jen pun akan marah besar terhadap si Gilang setelah mengetahui hal tersebut. Oke guys, bagaimana nih pendapat kalian semua? Apa kalian semua setuju atau tidak setuju? Ya, tulis saja di bawah kolom komentar pendapat kalian semua masing-masing. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.